kelompok 8, saya dan kelompok saya akan membawakan materi tentang teori komunikasi persuasif. Yang pertama ada teori retorika Aristoteles. Teori retorika ini berpusat pada gagasan retorika, atau yang disebut juga sebagai alat persuasi. Pembicara harus memperhatikan 3 hal, bukti retoris. Yang pertama ada logika atau logos, emosi atau pathos, dan etika atau ethos. Nah, di sini audiens adalah kunci dari persuasi yang efektif. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa teori retorika adalah teori yang memberi petunjuk untuk menyusun sebuah presentasi atau pidato persuasif yang efektif dengan menggunakan alat persuasif yang tersedia. Lalu ada asumsi retorika. Asumsi retorika yang pertama, agar pidato efektif maka kita harus melakukan audience analisis atau melakukan analisis khalayak. Ini untuk mengetahui latar belakang khalayak atau audiens. Jadi kita dapat menyusun pidato sedemikian rupa sehingga para pendengar memberi respons bagaimana yang kita harapkan atau pembicara harapkan. Lalu yang kedua, pembicara yang efektif menggunakan bukti-bukti dalam presentasi mereka. Bukti di sini merujuk pada cara persuasi tadi, yaitu logos, pathos, dan ethos. Lalu ada argumen 3 tingkat. Yang pertama, logos berpegang pada bukti-bukti logis. Ini merupakan suatu yang disebut silogisme. Silogisme adalah sekelompok proporsi yang berpegang pada satu sama lain dan menarik sebuah kesimpulan dari premis-premis mayor dan minor. Antimem adalah silogisme yang didasarkan pada kemungkinan, tanda, dan contoh, dan ini berfungsi sebagai persuasi retoris. Lalu ada kanon retorika. Kanon retorika adalah tuntutan atau prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh pembicara agar pidato persuasif dapat menjadi efektif. Yang pertama ada arrangement atau pengaturan. Ini merujuk pada kemampuan berbicara untuk menganalisa atau mengorganisir pidatonya. Jadi maksudnya dalam sebuah pidato persuasif harus terdapat 3 hal. Yang pertama itu pengantar, batang tubuh, dan kesimpulan. Pengantar berisi tentang bahasan singkat untuk menarik perhatian khalayak. Yang kedua ada batang tubuh, ini berisi tentang argumen atau contoh dan detail penting. Lalu yang ketiga ada kesimpulan, itu menarik poin-poin penting dari yang sudah disampaikan oleh pembicara tadi. Lalu yang kedua ada penemuan atau invention, ini itu merujuk pada argumen yang relevan dengan tujuan dari suatu pidato. Jadi maksudnya itu menggunakan logika dan bukti dalam pidato dapat membuat pidato menjadi lebih kuat dan persuasif. Lalu yang ketiga ada gaya atau style. Ini mencakup penggunaan bahasa untuk menyampaikan ide-ide dalam sebuah pidato. Maksudnya gaya untuk memastikan pidato dapat dilihat dengan jelas. Hindari bahasa kuno, ganti dengan majas. Lalu yang keempat ada penyampaian atau delivery. Merujuk pada presentasi nonverbal dari ide-ide pembicara. Maksudnya di sini mencakup perilaku seperti kontak mata, tanda lokal, ejaan, kejelasan penyampaian, dialek, gerak tubuh, dan lain-lainnya. Lalu ada ingatan atau memori. Ini merujuk pada usaha-usaha pembicara untuk menyimpan informasi dari sebuah pidato. Dengan ingatan, pembicara dapat mengetahui apa saja yang akan disampaikan dan kapan hal tersebut akan disampaikan. Lalu yang terakhir ada jenis-jenis retorika. Jenis retorika yang pertama itu ada retorika forensik, berkaitan dengan keadaan di mana pembicara mendorong timbulnya rasa bersalah dan tidak bersalah dari khalayak. Biasanya ini ada di kerangka hukum dan berorientasi pada masa lampau atau masa lalu. Lalu yang kedua ada retorika epideitik. Ini retorika berkaitan dengan wacana yang berhubungan dengan pujian atau tuduhan. Biasanya terdapat pada pidato. Dari cerita tersebut
Pembicara memberi 3 bukti retoris. Yang pertama ada etos, karena cerita tersebut datang dari keluarganya, jadi dia bisa memberikan kredibilitas. Jadi dia mempunyai kredibilitas. Lalu yang kedua, dia menggunakan emosi atau patos. Dan yang terakhir, dia memperlihatkan statistik tentang banyaknya orang yang mencari pertolongan ke dokter tentang bunuh diri, percobaan bunuh diri. Itu dilakukan termasuk juga menggunakan logika. Terima kasih. Itu mungkin dari saya. Materi selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Dwita Mosafara Gita dengan NIM G311190044. Di sini saya akan menjelaskan dialektika menurut Plato. Dialektika berasal dari kata dialog yang berarti komunikasi dua arah. Istilah ini telah ada sejak zaman Yunani kuno ketika diintrodusir pemahaman bahwa segala sesuatu dapat berubah. Dan berikut adalah dialektika menurut Plato. Adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan metode argumen filosofis yang melibatkan semacam proses yang bertentangan antara pihak yang berlawanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara kerja dialektika menurut Plato. Dialektika adalah cara yang sistematik dalam membentuk keputusan. Dialektika dapat dimengerti melalui 3 pengertian, yaitu yang pertama tesis, yang kedua antitesis, yang ketiga sintesis. Misalnya, terdapat sebuah pemikiran A atau tesis, maka pasti ada pemikiran yang lainnya atau kontra yang disebut antitesis. Kemudian untuk menyelesaikan kedua pemikiran tersebut, maka dibuat pemikiran baru di antara keduanya, yaitu yang disebut dengan sintesis. Dan begitu seterusnya. Melalui gambaran yang telah dipaparkan tersebut, kita dapat melihat bahwa pemikiran dialektika itu bersifat dinamis atau bergerak terus-menerus. Berikut yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Theophilus Christian Farel Wijaya dari Ilmu Komunikasi kelas A pagi akan menjelaskan tentang ahli retorika dari Roma bernama Quintilian. Quintilian lahir di Spanyol Utara, tetapi dia mungkin dididik di Roma, di mana dia kemudian mendapatkan latihan praktek dari orator terkemuka pada saat itu, yaitu Domitius Afer. Kemudian dia berpraktik untuk sementara waktu sebagai advokat di pengadilan hukum. Lalu dia pergi ke negara asalnya pada beberapa saat setelah tahun 57, tetapi akhirnya dia kembali ke Roma pada tahun 68 dan mulai mengajar retorika. Menggabungkan ini dengan advokasi di pengadilan hukum di bawah Kaisar Vespasianus yang memerintah pada tahun 69 dan sampai 79. Ia menjadi guru pertama yang menerima gaji negara untuk mengajar retorika Latin. Dan ia juga memegang posisinya sebagai guru terkemuka di Roma di bawah Kaisar Titus dan Domitian. Mungkin pensiun pada tahun 88. Menjelang akhir dari pemerintahan Domitianus pada tahun 81 sampai 96, ia dipercayakan dengan pendidikan 2 ahli waris Kaisar, dan melalui agen yang baik dari ayah anak laki-laki, yaitu Flavius Clemens, ia diberi gelar kehormatan konsul, yaitu Hias Consularia. Kematiannya sendiri yang mungkin terjadi segera setelah pembunuhan Domitian didahului oleh istri muda dan 2 putranya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rikita Cahyani Putri Nugroho. Saya dari kelompok pertama. Di sini saya akan menjelaskan apa itu dramatisme menurut Knight. Teori dramatisme adalah teori yang mencoba memahami tindakan kehidupan manusia sebagai drama. Di dalam teori dramatisme itu ada asumsi dramatisme. Asumsi dramatisme itu ada 3. Pertama, manusia adalah hewan yang menggunakan simbol.
Kedua, manusia adalah pembuat pilihan. Ketiga, bahasa dan simbol membentuk sebuah sistem yang sangat penting bagi manusia. Di dalam teori dramatisme itu membutuhkan metode. Metode yang digunakan adalah metode pentat. Metode pentat itu untuk menganalisis sebuah interaksi simbolik. Penganalisis pertama menentukan sebuah elemen dari pentat dan mengidentifikasikan apa yang terjadi dalam suatu tindakan tertentu. Setelah memberikan label pada poin-poin tertentu, pentat dan akan menjelaskannya secara menyeluruh. Analisis kemudian mempelajari rasio dramatistik atau proporsi dari suatu elemen pentat dibandingkan dengan elemen lainnya. Terus, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis teks simbolik itu ada 6. Ada tindakan, adegan, agen, agensi, tujuan, dan sikap. Tindakan itu yang dilakukan oleh seseorang, sedangkan adegan konteks yang melingkupi tindakan. Yang ketiga ada agen. Agen itu orang yang melakukan tindakan tersebut, hampir sama tindakan. Terus yang keempat itu agensi. Agensi itu cara-cara yang digunakan untuk melakukan tindakan. Yang kelima tujuan. Tujuan itu hasil dari semuanya. Ada 6 sikap. Sikap itu cara bagaimana si agen memosisikan diri relatif terhadap elemen lainnya. Terus contoh penerapannya itu seperti pada tahun 2013 lalu, seorang aktris Syahrini yang menggemparkan dunia maya tentang bulu mata atau jambul khatulistiwanya, sehingga para netizen atau orang-orang mengasumsikan atau memberikan tanda simbol kepada Syahrini-nya itu bulu mata serta jambul khatulistiwanya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfi Meliani Putri akan menjelaskan tentang paradigma naratif menurut Walter Visser. Paradigma naratif menurut Walter Visser, manusia adalah makhluk pencerita. Maksudnya, manusia sebagai seorang pencerita dan mempertimbangkan akan nilai, emosi, dan estetika yang menjadi dasar keyakinan dan perilaku kita. Visser mengatakan bahwa manusia lebih dapat terbujuk oleh sebuah cerita yang bagus dibandingkan oleh sebuah argumen yang baik. Aspek penting dari asumsi paradigma naratif adalah bahwa mereka kontras dengan paradigma dunia rasional, sama seperti kedua logika itu berbeda. Perbedaan antara paradigma naratif dan paradigma dunia rasional. Paradigma naratif: 1. Manusia adalah pencerita. 2. Pengambilan keputusan dan komunikasi didasari pada alasan bagus. 3. Alasan yang bagus ditentukan oleh urusan sejarah, biografi, budaya, dan karakter. 4. Rasionalitas didasari pada kesadaran manusia tentang bagaimana caranya konsisten dan jujur secara internal agar munculnya pengalaman. 5. Dunia dialami oleh orang-orang sebagai sekumpulan cerita untuk dipilih. Sedangkan paradigma dunia rasional: 1. Manusia adalah makhluk rasional. 2. Pengambilan keputusan didasarkan pada argumen. 3. Argumen sesuai dengan kriteria tertentu untuk kesehatan dan logika. 4. Rasionalitas didasarkan pada kualitas pengetahuan dan penalaran. 5. Dunia bisa direduksi menjadi seri hubungan logis yang ditemukan melalui penalaran. Paradigma naratif mengasumsikan hakikat manusia berakar pada cerita dan mendongeng. Paradigma dunia rasional adalah sistem logika atau cara berpikir bahwa logika merupakan hal yang paling utama yang digunakan oleh banyak peneliti dan profesional. Contoh, Rizka nggak mendengar kalau ada pemilihan ketua himpunan di kampus karena Rizka ini agak apatis atau tidak peduli. Tapi karena dia mendengar cerita menarik dari si Theo, kandidat, akhirnya si Rizka memilih Theo. Si Rizka juga menganggap materi Dava, lawannya Theo, menarik tapi tidak menarik perhatian Rizka karena dia mendengar cerita dari si Theo. Sekian tentang paradigma naratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.